Baik teman-teman, bisa saya mulaikan ya teman-teman. Apakah suara saya masuk? Masuk, Pak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung mulai aja ya teman-teman, karena jamnya sudah menuju jam 9.18. Jadi untuk pembelajaran kali ini untuk pengenalan mekatronika ya teman-teman. Jadi apa sih mekatronika itu? Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan tata diri dulu ya teman-teman. Di sini nama saya Ubedillah Ramadhan Nursantoso. Di sini saya memiliki pengalaman kerja ya teman-teman di PT Rezeki Mekanik Indonesia atau di Dokter Mekanik ya teman-teman. Jadi Dokter Mekanik ini adalah anak perusahaannya dari PT Rezeki Mekanik Indonesia dari tahun 2025 sampai sekarang. Kemudian untuk di PT Evotech Solusi Integrasi ini saya tahun 2000 mulai dari Januari 2024 hingga Juni tahun 2024 sebagai software dan design engineering. Untuk lisensi, itu saya memiliki workshop on design and construction of unit surface vehicle atau USV. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah merupakan salah satu workshop kapal tanpa awak ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil dari praktek saya teman-teman untuk kapal tanpa awak tersebut di Institut Teknologi 10 November. Kemudian untuk sertifikasi saya itu sertifikasi dari BNSP ya teman-teman tentang kelistrikan di sini. Kemudian untuk program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta pada tahun 2022 sampai 2023 ya teman-teman. Di sini saya pernah mengikuti PKM KC kalau teman-teman tahu. Kemudian di sini saya memiliki sertifikat student internship ya teman-teman dari PT Evotech Solusi Integrasi. Ini adalah hasil karya-karya saya yang di sini ada gambar foto ya teman-teman. Di sini ada botol plastik untuk mendeteksi sampah sampah botol ya teman-teman. Dan kemudian ini adalah hasil dari praktek saya dari kapal ini ya teman-teman. Ini adalah kapal pengambil sampah. Kemudian ini adalah navigasinya teman-teman. Kemudian di sini eh, panel ya teman-teman, panel dari sistem industri tersebut ya di sini. Dan ini adalah desain dari panelnya. Kemudian lanjut. Nah, tentang dokter mekanik itu apa sih teman-teman? Jadi dokter mekanik itu merupakan lembaga pelatihan resmi yang ada di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Vocational Identificational Number ya teman atau VIN. Nah, kemudian ada lembaga kursus dan pelatihan juga ya teman-teman di sini atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, nomor pokok Sekolah Nasional NPSN itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian kami itu fokusnya pengembangan dan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering ya teman-teman. Nah, dari Dokter Mekanik Akademi juga itu menjalin kerjasama beberapa lembaga sertifikasi, mulai dari sertifikasi dan pelatihan lain-lain ya teman-teman. Profesinya itu tingkat nasional dan internasional. Kemudian untuk eh, sebentar ya teman-teman, di sini ada azan sebentar teman-teman, bisa di pause dulu.
Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi ya untuk, pembelajarannya. Kemudian untuk, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar mekatronika dan bidang penyusunannya ya teman-teman. Nah, mengetahui peran mekanik, elektronika, kontrol, dan pemrograman dalam satu sistem ya teman-teman. Kemudian memahami contoh penerapan sederhana seperti sistem mekatronika di dalam industri maupun di riset ya teman-teman. Next. Nah, kemudian untuk pengertian mekatronika itu apa? Nah, mekatronika itu terjemahan dari mechatronics, gabungan antara kata mechanics dan elektronik ya, teman-teman. Nah, mekatronika itu satu ilmu mengkombinasikan secara sinergi rekayasa mekanika, di sini ada mekanika sistem, kemudian elektronika, elektronika sistem, dan kontrol sistem, dan juga ada ilmu komputer ya teman-teman di sini. Nah, kemudian istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Tetsuro Mori dari Yasakawa Electric Company di Jepang ya teman-teman, tahun 1969. Nah, untuk komponen intinya itu biasanya itu berupa sensing, itu proximity, photoelectric, IMU, dan limit switch. Nah, untuk sensing ini maksudnya sensor ya teman-teman. Nah, untuk actuation atau aktuator itu motor DC, stepper, sama pneumatic solenoid. Nah, untuk kontrolnya itu bisa berupa PLC, microcontroller, Raspberry untuk AI atau IoT. Kemudian untuk, komunikasinya itu bisa berupa MQTT, Modbus, dan RS485. Contohnya itu seperti di bawah ini ya teman-teman. Jadi ada robot sortir barang, kemudian ke sensor, mendeteksi sensor ini mendeteksi teman-teman, kemudian, mengirim ke PLC, kemudian setelah PLC ini memberikan perintah ke pneumatic sorting ya teman-teman. Nah, setelah memberikan, aksi ini kemudian menuju ke IoT dashboard, seperti itu. Dan ini adalah, beberapa komponen dari mekatronika itu sendiri. Nah, kontrol sistem, ada juga elektronik sistem. Nah, kemudian ada juga kontrol elektronik di sini, teman-teman. Nah, kontrol sistem sama komputer. Di sini bisa ada digital control system, teman-teman. Nah, komputer sama mechanical system itu gabung jadi satu, itu mechanical CAD. Nah, mechanical system sama electronic system itu jadinya elektromekanis ya, teman-teman. Nah, jadi mekatronika ini gabungan dari seluruh beberapa elemen di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, dari bidang mekanik sendiri ya teman-teman. Nah, bidang mekanik itu berperan untuk membentuk struktur, fiksi, serta sistem gerak pada suatu mesin seperti rangka, poros, gear, dan mekanisme pemindahan. Sehingga mesin ini memiliki bentuk dan mampu melakukan pergerakan. Jadi sistem mekanik itu seperti ini. Apa sih yang dipelajari di mekatronika itu? Nah, sistem mekanik mulai dari sistem mekanik, pembuatan gear ya teman-teman. Jadi pembuatan gear seperti, unrobot atau robot-robot yang lain dan pembuatan rangka, poros, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, pada gambar ini itu, merupakan unrobot ya teman-teman, dari beberapa rangkaian servo, terus kemudian mikrokontrolernya, dan lain sebagainya. Dan ini ada grippernya ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya teman-teman bisa coba menggunakan, Fusion 360, Autodesk Inventor, kemudian ada AutoCAD ya teman-teman, dan juga ada SolidWorks. Nah, biasanya itu untuk, membentuk desain mekanik ini, saya lebih prefer ke ini ya teman-teman, Inventor ya teman-teman. Inventor kalau enggak Fusion. Karena bisa diproduksi juga kalau menggunakan ini juga ya teman-teman. Atau kalau teman-teman tahu 3D Print seperti itu. Kemudian di next-nya, nah ini contoh penerapannya ya teman-teman. Nah, di sini ada, 0, ini adalah tangan dari, arm robot ya teman-teman. Di sini hanya satu lengan saja. Nah, panjangnya 0,5 meter ya teman-teman. Nah, kemudian pada batang homogen beban. Batangnya itu beratnya 0,5 kilogram. Nah, berapa torsi motor yang diperlukan untuk mengangkat batang ini? Nah, untuk mengangkat batang ini ya teman-teman, berarti motornya itu berada di sebelah sini. Nah, caranya itu pertama hitung gayanya dulu ya teman-teman, gaya berat batangnya.
kemudian massa kali gravitasi ya teman-teman. Jadi massanya itu berapa? 0,5 kilogram dikali gravitasinya teman-teman. Nah, maka dapatnya itu 4,9, kisaran 4,905 Newton ya. Nah, kemudian gaya F itu sebagai gaya berat batang, G itu gravitasi bumi, M itu massa batangnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk R ini dari setengahnya batang ya teman-teman. Misalkan keseluruhan batangnya 0,5 meter dibagi jadi 2 teman-teman. Dibagi jadi 2 maka jadi 0,25. Kemudian untuk torsi, perhitungan torsi yang dibutuhkan untuk batang ini itu berarti karena ini batang homogen maka dibagi 2 karena beda beda batang, beda jenis batang itu juga beda juga ya teman-teman untuk panjang, perhitungan, dan lain sebagainya teman-teman. Tergantung juga berat berat beban batang itu berada di mana sih, bisa jadi di pucuk sini itu lebih besar atau lebih kecil. Karena ini batangnya cuman hanya, lurus biasa, tidak ada beban sama sekali, maka menggunakan rumus L/2 ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada torsinya itu kali F, kemudian kali R. F itu dari hasil ini ya teman-teman, berat, eee, gaya berat batang, kemudian R ini berasal dari sini ya teman-teman, dibagi 0,5 dibagi 2. Jadi ini yang dihitung sebelah sini untuk gayanya. Kemudian untuk, hasilnya maka F kali R ini hasilnya seperti ini, kisaran 1,22 Newton meter ya teman-teman. Nah kemudian dikonversi ke servo, torsi servo yang dibutuhkan itu berarti dibagi sekitaran 0,98 ya teman-teman, atau kisaran 12,5 kilogram per sentimeter. Nah seperti itu. Kemudian, selanjutnya teman-teman, di sini untuk pemilihan motor teman-teman juga harus ingat ya safety-nya juga. Jadi teman-teman nggak boleh pilih, motor yang torsinya pas-pasan, tapi motor juga harus dilebihi dikit torsinya, seperti itu. Dan juga kalau teman-teman mau pengen buat, arm robot, jadi usahakan itu mulainya dari grippernya atau tangannya ini ya teman-teman. Butuh motor berapa, kemudian ini butuh motor berapa, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman juga harus memperhatikan juga sama, berat berat motornya juga, ini beratnya 67 gram. Nah, seperti itu, karena berat itu sangat berpengaruh sama ini juga teman-teman, berat yang beban diangkat untuk ngangkat motor ini ketika pada di titik sini, motor sini, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kontrol teman-teman. Nah, bidang kontrol ini tugasnya untuk, proses data yang diterima dari sensor, kemudian mengambil keputusan berdasarkan logika yang telah ditentukan, seperti menyalakan atau mematikan suatu perangkat. Nah, ini kontrol ya teman-teman. Ini dari MATLAB. Nah, ini dari MATLAB teman-teman untuk bisa prakteknya menggunakan kontrolnya itu bisa menggunakan MATLAB ya teman-teman. Nah, jadi kontrol itu seperti apa sih di bidang mekatronika itu? Nah, contoh penerapannya seperti ini teman-teman. Ada rangkaian open loop teman-teman, ada juga rangkaian closed loop. Nah, ketika open loop itu ketika ada perintah controller, motor, motor DC, udah cuman gerak aja. Jadi nggak ada perintah balik ya teman-teman. Beda sama closed loop ini. Nah, diagram alurnya itu seperti, motor DC berjalan tidak ada perintah entah itu kontrol posisi atau kontrol kecepatan seperti itu. Jadi hanya bergerak-bergerak saja tanpa adanya kontrol semacam sistem kontrol ya teman-teman. Berbeda dengan sistem closed loop, yang di mana closed loop ini harus memiliki tujuan yang jelas untuk mengontrol posisi, misalkan ini feedback-nya berupa error berapa, kemudian untuk kecepatannya error-nya berapa, sampai benar-benar sesuai, target yang diinginkan ya teman-teman, untuk dari posisi tersebut. Kemudian untuk elektronika, nah bidang elektronika berfungsi sebagai penghubung antar sistem dan lingkungan sekitarnya melalui penggunaan sensor, aktuator, di mana sensor digunakan mendeteksi kondisi tertentu, sedangkan aktuator
berfungsi menjalankan perintah atau bentuk gerakan atau aksi di fisik. Nah, ini tuh jadi elektronika itu sangat penting ya teman-teman untuk menghubungkan bagaimana sih caranya kerja sistem itu seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya yaitu, elektronika ini adalah rangkaian ESP32 ya teman-teman. Rangkaian ESP32 ini rangkaian ESP32 mulai dari IC-nya, terus kemudian, resistornya, sistem switching-nya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk, teman-teman jika ingin belajar tentang elektronika, teman-teman bisa buka aplikasi KiCad, Proteus, atau Fusion 360 teman-teman. Nah, Fusion 360 ini juga teman-teman bisa buat, board-nya langsung, KiCad juga seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk Proteus ini saya juga kurang tahu sendiri ini bisa atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk, sistem elektronikanya itu ada komponen aktif sama komponen pasif. Jadi ada banyak macam ya teman-teman. Mulai dari resistor, LDR, termistor, kapasitor, induktor, switch, eee, potentiometer, sama transformer. Kemudian untuk ini untuk sistem pasifnya ya teman-teman. Untuk aktifnya seperti transistor, dioda, fotodioda, IC, atau integrated circuit, kemudian, operational amplifier, rangkaian penguat, ini sebagai penguat, kemudian, display 7 segmen, kemudian ada baterai sebagai arus. Jadi ini, komponen aktif itu komponen elektronika yang memerlukan sumber daya listrik untuk bekerja dan dapat mengendalikan atau memperkuat sinyal listrik. Nah, contohnya itu transistor sebagai switching untuk, memperkuat arus atau memperlama arus atau tegangan ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk dioda, dioda ini rangkaian penyeara. Misalkan teman-teman kalau tahu dari rangkaian AC, bisa juga diubah ke rangkaian DC. Biasanya itu menggunakan dioda ya, teman-teman. Kemudian LED sebagai lampu, fotodioda ini sensor, dan ini sirkuit IC untuk biasanya di beberapa laptop kalian ya untuk menjalankan suatu sistem ini ada beberapa IC ya teman-teman. Beda fungsi IC juga beda-beda. Nah, kemudian ada ini amplifier sebagai penguat, kemudian, 7 segmen, ini sebagai display, kemudian baterai sebagai sumber. Kemudian ini ada, resistor, LDR, kapasitor, induktor, switch, dan banyak lainnya teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri untuk, mengenai tentang rangkaian aktif dan pasif itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk, bahasa pemrograman. Nah, bidang pemrograman ini digunakan untuk menyusun logika, mengatur urutan kerja sistem agar seluruh komponen dapat bekerja secara otomatis dan, terkoordinasi sesuai tujuan teman-teman yang inginkan. Nah, ini bahasa pemrogramannya ya teman-teman. Ada yang berupa teks seperti ini juga ada yang berupa, seperti garis-garis anak tangga juga ada, itu banyak macamnya teman-teman. Nah, di sini biasanya untuk, rangkaian microcontroller itu saya menggunakan STM32 Cube IDE, ini jarang ya teman-teman saya menggunakan STM32. Kemudian di sini saya menggunakan Arduino, ini yang paling sering ya teman-teman. Nah, kemudian saya menggunakan Visual Code. Nah, teman-teman bisa, program mulai dari program robot, mulai dari Visual Code juga bisa, Arduino juga bisa. Seperti itu. Kalau STM ini emang agak sedikit mahal ya teman-teman untuk effortnya. Dan untuk dari pemrogramannya itu, nah teman-teman juga harus paham dulu konsep pemrogramannya itu, mulai dari bilangannya dulu ya teman-teman, mulai dari bit, yang data yang kecil hanya punya 2 kondisi, yang di mana itu 0 sama 1, yang artinya adalah low sama high ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bilangan integer itu bilangan bulat tanpa koma. Bilangan bulat yang berarti nggak ada komanya sama sekali. Misalkan 30. Nah, untuk integer itu biasanya itu mulai dari minus 32.768 sampai 32.767 seperti itu. Kemudian untuk, float-nya itu float itu merupakan bilangan koma ya teman-teman, ada komanya. Misalkan 3,14, 7,11, dan lain sebagainya. Nah,
bilangan biner itu terdiri dari beberapa bilangan bit ya teman-teman. Nah misalkan seperti ini, 0001. Nah ini termasuknya adalah bilangan biner ya teman-teman. Kemudian untuk heksadesimal itu ada 6 basis, yang berarti kalau di desimal itu kan 0 sampai 9. Nah kalau di heksadesimal itu biasanya itu 1 sampai FF teman-teman, baca, kondisi heksadesimal itu seperti itu. Nah, kalau byte itu merupakan terdiri dari 8 bit, teman-teman. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit, yang berarti artinya seperti ini, 0001, 0001, atau bisa juga 1001, 1001, seperti itu ya, teman-teman. Itu, seperti itu bilangan byte. Kemudian next, selanjutnya, nah, teman-teman juga harus hafal ini, ASCII tabel itu seperti apa, misalkan dari desimal ke heksadesimal. Nah, kemudian ada karakter juga teman-teman di sini. Nah, karakter itu misalkan dari karakter yang di keyboard kalian ya, misalkan dari tanda plus, tanda minus. Nah, ini tuh juga pengaruh juga teman-teman ketika teman-teman juga melakukan, bahasa pemrograman yang lebih deep learning lagi, lebih pembelajaran itu lebih dalam lagi teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, desimal ke heksadesimal, 0, 0. Nah, oke, misalkan sampai 9. Nah, kemudian untuk desimal misalkan nilai 10, itu terbacanya itu A, teman-teman. Nah, kemudian 11 itu B. Nah, jadi misalkan sebagaimana di, keyboard kalian itu ketiknya apa, misalkan ketik angka 0, nah yang berarti sistem dari keyboard kalian itu akan mengetik seperti ini, desimal di dalam sistem keyboard kalian itu 48, kemudian heksadesimalnya itu bernilai 30. Nah, maka ketika teman-teman ketik 0 ya teman-teman, berarti heksadesimalnya 30, kemudian 48, mengirim perintah seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Dan juga ada banyak lagi ya teman-teman, untuk, tabel ASCII ini kadang itu juga sebagai acuan teman-teman untuk belajar, pemrograman, seperti itu. Nah, oke, kemudian untuk dari sensor dan aktuator. Nah, sensor aktuator itu apa? Nah, sensor itu merupakan perangkat yang berfungsi sebagai indera sistem mekatronika ya kan. Sensor memiliki mendeteksi lingkungan atau keadaan fisik tertentu di sekitarnya, kemudian mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh controller. Contoh, misalkan sensor proximity atau ultrasonik itu mendeteksi jarak jauh atau objek. Kemudian IMU atau gyro atau accelerometer itu mendeteksi arah dan kemiringan ya teman-teman. Misalkan dari, sebagai contoh nih, ini HP kita itu juga ada sensor imunnya ya teman-teman, IMU sama kompas. Ini gabung jadi satu, teman-teman kalau misalkan buka kompas, arah kompasnya itu di mana, nah HP kita itu juga memiliki imunnya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu. Nah, kemudian untuk sensor suhu, mendeteksi temperatur, kemudian sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas cahaya. Nah, peran sensor ini sebagai informasi, input ya teman-teman, input ke dalam suatu sistem. Kemudian untuk, aktuator sendiri itu perangkat yang berfungsi sebagai penghasil aksi atau gerakan teman-teman. Nah, aktuator menerima perintah dari controller dan mengubahnya ke sinyal listrik, memberi, sorry, ini memberi ya teman-teman, memberi, gerakan aksi ya berupa, aksi atau fisik ya teman-teman. Nah, contohnya itu motor DC itu menghasilkan, gerakan putaran, motor servo itu mengatur posisi sudut dari arm robot itu tadi, kemudian ada solenoid, solenoid itu sistem pneumatik gerak tarik atau dorong, dan untuk silinder pneumatik itu, gerak linear, dan peran aktuator itu menjalankan aksi atau output system. Nah, dan untuk dari sensor dan aktuator ini ada contohnya ya teman-teman, proximity sebagai, sensor
untuk mendeteksi suatu barang dengan kayak sama-sama 11-12 sama kayak ultrasonik. Kemudian untuk GPS pakai, GPS teman-teman juga ada di sini, itu hitungannya masuknya ke sensor ya teman-teman. Kemudian untuk, ini adalah silinder pneumatik ya teman-teman. Biasanya ini di sistem industri, kemudian ini juga motor, kalau teman-teman tahu motornya teman-teman atau, sanyo dan lain sebagainya teman-teman. Ini sebagai aktuator, kemudian di sini sebagai sensor, seperti itu. Nah, mekatronika itu arahnya kemana sih? Nah, mekatronika itu bisa di riset atau pengembangan, kemudian yang kedua itu bisa di industri teman-teman. Industri seperti pabrik, eee, atau manufacturing dan lain sebagainya. Kalau riset pengembangan itu teman-teman itu biasanya membuat robot, buat tentang bagaimana sih, supaya kehidupan manusia itu lebih maju gitu teman-teman, seperti itu. Kalau industri ini lebih ke, ya dunia industri, seperti itu. Kemudian nextnya, nah ini untuk riset pengembangannya, jadi teman-teman nanti bisa, riset tentang robot teman-teman ya, misalkan dari ini adalah salah satu contoh riset saya, yaitu di mana, kapal ini mendeteksi sampah ya teman-teman. Tidak hanya mendeteksi, tetapi juga mengambil, bahkan juga ada sistem navigasinya teman-teman di sini. Di sini sistem navigasinya menggunakan Google Map ya teman-teman. Nah ini Google Map-nya. Kemudian di sini ada kapal ketika kondisi mencari sampah ya teman-teman, kemudian di sini ada kapal ketika mendeteksi sampah, seperti itu. Nah untuk dunia industri biasanya teman-teman itu, program di dunia, memprogram sistem industri ya teman-teman. Nah sebagai contoh di sini kan ada, eee, 3 eh, 3 konveyor ya teman-teman, 3 konveyor di sini, kemudian di sini ada meja putar. Nah, di sini untuk, PLC programming-nya, ini ada juga bahasa pemrograman PLC ya teman-teman, seperti normally open, normally close, ini menggunakan PLC Schneider ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada sistem industrinya. Jadi industrinya itu, misalkan bendanya itu mulai dari sini menuju ke sini, kemudian menyentuh sensor ini, itu berputar ke arah mana, entah itu, ke samping atau ke sebelah sana, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya mekatronika itu merupakan integrasi antara mekanik, elektronika, sistem kontrol, dan pemrograman yang bekerja secara terkoordinasi. Nah, dengan memahami konsep dasar ini, teman-teman bisa memiliki fondasi lanjut untuk mempelajari sistem otomasi dan teknologi industri yang lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin dari presentasi kali ini, apakah ada yang ditanyakan teman-teman?
Baik, pertanyaan dari, Mas Fatih ya, izin bertanya kalau di sensor sensor itu pemilihan atau jenis material berpengaruh terhadap kinerja atau tidak. Nah, untuk pemilihan sensor sendiri itu juga pengaruh juga terhadap, material ya, misalkan seperti, sensor yang sensor, IMU itu biasanya kalau IMU itu kalau di sebelahnya ada, aliran magnet yang kuat, itu biasanya itu sensornya itu kebacanya tidak jelas, seperti itu. Atau juga, beberapa sensor seperti sensor, eee, elektronik yang seharusnya buat mendeteksi benda elektronik, tapi buk eee, pakainya sensor sembarangan gitu, biasanya juga seperti itu. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi pengaruh dari sensor sama material ini juga benar-benar berpengaruh, tergantung juga dari beberapa kondisi, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan dari Nisa di sini mau tanya, Kak mau tanya, contoh penerapan
mekatronika dalam sehari-hari itu ada. Nah, jadi untuk, penerapan dari mekatronika sehari-hari itu ada ya teman-teman. Misalkan dari, lift kalau teman-teman tahu itu juga ada ya teman-teman, lift, kemudian, pintu otomatis, kemudian, eee, sensor sensor alarm yang, tujuannya untuk memadamkan api. Jadi ada banyak sekali untuk sistem dari, keseharian mekatronika tersebut ya teman-teman. Jadi nggak cuman hanya di dalam dunia industri maupun di robotik, tapi juga ada di, dunia kehidupan sehari-hari. Misalkan AC teman-teman juga, merupakan kehidupan sehari-hari, kemudian juga mesin cuci teman-teman juga, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk, dokumentasi ya teman-teman. Bisa dinyalakan kameranya ya teman-teman. Untuk dokumentasi sebentar saja. Baik, bisa dimatikan kembali ya teman-teman. Oke, kemudian, selanjutnya teman-teman bisa buka ini ya teman-teman, eee, website dokter mekanik di sini. Nah, kemudian teman-teman login terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman, bebas, di sini teman-teman masuknya menggunakan ini ya, akun Google, atau kalau teman-teman nggak ada belum daftar akun, teman-teman di sini bisa daftar akun di sini. Nah, masuk Google, di sini saya sudah daftar pakai akun Google ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman nggak ada akun, teman-teman bisa daftar akun ya. Nah, kemudian teman-teman cari ini ya teman-teman, engineering course gratis. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari, eee, elek nah, robotik dasar-dasar elektronika. Nah, di sini teman-teman bisa tekan enroll ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai mempelajari di sini tentang kelasnya seperti apa, kemudian mulai belajarnya seperti apa ya teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan ya teman-teman. Ini juga seperti ini ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk, mengenai course dokter mekanik ini?
Baik, teman-teman bisa mulai kerjakan ya teman-teman untuk, eee, course dari dokter mekanik ini. Di sini saya akan membagikan teman-teman langsung aja ya share ya. Sebentar. Nah, bisa dilihat di chat teman-teman, itu teman-teman coba klik ya, apakah teman-teman udah ada yang masuk ke website tersebut? Belum masuk ke link itu, teman-teman bisa login dulu. Dari Mas Fateh sama, Nisa Anissa ini gimana? Apakah sudah bisa mengerjakan course-nya ini dari dokter mekanik yang saya sudah, kirim linknya ke dalam chat?
Permisi teman-teman, apakah ada yang masih bingung untuk mengenai course ini? Kalau masih bingung, saya ulangi kembali ya. Jadi teman-teman buka Dokter Mekanik ini, website Dokter Mekanik. Nah, Dokter Mekanik ID ya teman-teman. Di sini saya akan copy kembali ke teman-teman. Nah, misalkan saya logout lagi nih teman-teman. Nah, bentar ya. Ini jaringan saya mungkin agak lemot di sini. Nah, baik. Untuk aman Dokter Mekaniknya sudah saya share ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kerjakan di sini, tekan login. Kalau teman-teman nggak punya akun, bisa daftar akun terlebih dahulu ya. Jika sudah punya akun, silakan login pakai akun eh, masuk Google teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke Google, teman-teman pilih jika sudah masuk akun ya teman-teman, akun dari Dokter Mekanik, kemudian teman-teman bisa pilih course gratis ya teman-teman. Di sini course gratis. Nah, kemudian teman-teman cari robotika, kelas robotika. Robotika. Nah, ini dasar-dasar elektronika, robotik, dasar-dasar elektronika. Teman-teman bisa tekan di sini ya. Nah, teman-teman bisa tekan di sini. Pelajari sekarang. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah mengerjakan ya, di sini saya akan share kembali ke teman-teman seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah mengerjakan ini robotika dasar-dasar elektronika. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa misalkan ini dasar-dasar SolidWorks. Nah, oh ini sepertinya sudah selesai ini. Di sini teman-teman bisa akses selamanya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar-belajar di sini bagaimana caranya untuk cara course-nya seperti ini ya teman-teman. Misalkan bebas nih. Di sini saya mau ini gambar teknik mesin dan CAD. Nah, teman-teman bisa enroll ya di sini. Bisa enroll. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa masuk ke sini. Nah, di sini enroll gratis ya teman-teman. Nah, karena ini course-nya gratis, jadi teman-teman bisa enroll. Servernya lagi sebentar ya. Nah, teman-teman tekan enroll gratis ini ya. Nah, setelah teman-teman tekan enroll gratis nanti akan muncul ini agak loading sebentar ya teman-teman. Jadi teman-teman kerjakan yang tadi yang barusan saya kirim ini seperti itu ya caranya ya teman-teman untuk enroll dari kelas dokter mekanik ini ya teman-teman. Gratis kok, nggak bayar. Jadi teman-teman bisa enroll di kelas dokter mekanik itu. Ini saya sudah beri linknya ya teman-teman di kolom chat.
Nah, teman-teman apakah ada pertanyaan dari course ini, teman-teman?
Baik teman-teman, gimana, dari Mas Fatih sendiri, apakah sudah bisa mengerjakan, course dokter mekaniknya? Halo? Bisa, bisa. Oh bisa, aman ya berarti buat ini ya, ke laman ini ya, dari website yang saya berikan? Aman, Mbak. Oh aman. Sudah mulai mengerjakan ini berarti? Mulai belajar ini ya? Baik, teman-teman yang baru datang mungkin bisa ngerjakan ini ya. Sudah saya kirim lagi ke link Google Drive ini ya. Kepada Mbak Vidya, apakah bisa membuka, kolom komentar yang saya berikan itu Mbak, linknya? Ya silakan. Halo? Baik, bagi yang masih bingung, seperti ini ya, buka di Dokter Mekanik Academy terlebih dahulu. Ini saya kirim kembali, atau teman-teman juga bisa, copy dari sini, Dokter Mekanik course detail ini, kemudian, eee, pilih seperti ini, en engineering course gratis, kemudian lihat di robotika ya, robotika, robotik, nah ini, robotik dasar-dasar elektronika, kemudian pelajari. Nah, kemudian di sini tekan ini ya teman-teman, enroll, kalau nggak salah di sini enroll. Nah, caranya enroll gimana? Nah, caranya seperti ini, teman-teman buka misalkan ini ya, eee, tapi teman-teman kerjakan yang ini, robotik, robot robotik ini ya. Nah, teman-teman pelajari sekarang.
Saya contohkan satu aja ya. Jadi ini misalkan teman-teman klik robotik ini, robotik dasar-dasar elektronika, kemudian tekan enroll, nah kemudian enroll gratis, seperti itu. Enroll gratis, nah maka akan muncul di sini ya, bisa dipelajari, tapi teman-teman harus yang pakai ini, apa itu namanya, yang robotik robotik ini, teman-teman bisa pelajari di sini. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pada webinar kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung ke webinar kami. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.